يا أيها الذين آمنوا قوموا بالقسط شهداء بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، به نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmatnya kepada kita semua, khususnya pada kesempatan yang berharga kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa tambahkan kepada kita nikmatnya dan taufiknya hingga ajal menjemput atau tiba kematian kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, salawat dan salam semua senantiasa tercurah disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada saudara keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat yang senantiasa mendukung sunnahnya dari zaman. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Salawat dari manusia itu artinya mendoakan kebaikan untuk Nabi. Maksud salawat kalau itu muncul dari lisannya seorang hamba, maka itu artinya mendoakan kebaikan akan jasa Nabi kepada kita sebagai ungkapan terima kasih ungkapan terima kasih kita kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun salawat itu kalau dari Allah itu adalah berbentuk pujian Allah terhadap hamba yang bersalawat di hadapan makhluk yang ada di sisi Allah yang mulia. Sementara dalam hadis disebutkan, barang siapa yang bersalawat kepada aku sekali, maka sallallahu alaihi biha asyarah, maka Allah bersalawat dengan satu salawat yang telah dia lakukan untuknya 10 kali salawat. 10 kali salawat itu artinya salawat masing-masing salawatnya berasal dari Allah. Ketika salawat berasal dari Allah, bentuknya adalah pujian. Maka hamba yang bersalawat itu adalah hamba yang 10 kali namanya disebut di sisi makhluk Allah yang mulia. Bagaimana kalau seorang bersalawat lebih dari sekali? Bagaimana puluhan kali? Satu kalinya 10 kali disebut oleh Allah namanya. Disebut namanya oleh Allah sebagai Rabb seluruh alam. Itu adalah pujian untuk hamba tersebut. Maka bisa jadi nama tersebut nama yang bagi telinga manusia asing, tak terkenal, tidak populer. Tapi bagi Allah, nama tersebut nama yang sering muncul, sering disebut-sebut olehnya di tengah-tengah makhluknya yang mulia di sana. Begitu pula dalam hadis tersebutkan, tidaklah seorang itu berselawat kecuali sampai kepadaku, kata Nabi SAW. Haitsuma kuntum, dimanapun anda berada. Sampai di beberapa riwayat salaf sebutkan sekalipun anda di Andalusia, Nabi di kota Madinah, maka selawat itu akan sampai kepada Nabi karena ada malaikat yang mengiring, malaikat khusus mengiring selawat kepada Nabi. Ketika si A berselawat kepada Nabi, malaikat kemudian sampaikan kepada Nabi, disebutkan, wahai Nabi, si A bin B telah berselawat kepada. Bagaimana kalau setiap waktu pagi kita berselawat, siang kita berselawat, sore kita berselawat, maghrib kita berselawat, tiap hari kayak gitu. Akhirnya Nabi ini dengar di tiap waktu nama kita. Seorang umat yang entah di mana, ternyata di Indonesia di mana, di Jambi di mana? Di Sungai Sawang. Sungai Sawang yang mana? Masjid Ma'mun Halimah, jamaahnya maksudnya. Siapa itu? Dari banyak jamaah cuma satu ternyata.
yang hampir tiap waktu dia berselawat, bahkan seluruh waktu dia berselawat. Sehingga Nabi SAW ya sangat akrab dengan namanya, dan bagaimana penghargaannya kepada jasanya yang selama ini telah mendakwahkan, mendedikasikan dakwah Islam, kemajuan dakwah Islam. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebuah amalan yang tidak boleh kita remehkan, sepelekan, ya, kesampingkan, yaitu senantiasa bersalawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun seorang dai penceramah, sebagai adab dalam bersalawat bahkan disebutkan poin-poin dalam memulai ceramah itu adalah basmalah, lalu kemudian alhamdulillah, lalu syahadatain, lalu yang terakhir salawat. Yang kelima tentang takwa. Itu karena mengapa salawat menjadi salah satu urutan yang harus mau nggak mau dalam berceramah? Karena semua ceramah itu adalah ilmu Nabi. Dan tidak akan mungkin bisa tersampaikan kecuali Nabi sampaikan. Maka sebagai bentuk tahu dirinya seorang yang berceramah, berterima kasih kepada yang telah memberikan materi ceramah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka dia berselawat. Tidak ada ceramah tanpa selawat. Karena begitu, paling minimnya adalah hamdalah salawat. Syahadatain mungkin bisa ditanggalkan, bismillah bisa dinantikan, bisa dilirihkan. Tapi kalau ada hamdalah, wassalatu wassalamu ala rasul. Ini semua gambaran bahwa yang namanya salawat itu bukan cuma tugasnya penceramah, tapi penceramah lebih ditekankan. Ya, karena ada tuntutan di balik ceramahnya, yang itu semua adalah jasa dan upaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi yang mendengarkan, bagi yang menyimak, tidak boleh diam. Kapan diam? Bakhil. Kapan bakhil? Ketika Nabi disebut namanya, disalawatkan di hadapannya, dia pun tak bersalawat untuk Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, sebagaimana telah kami kalau tidak salah ingatkan, ya, Nabi SAW itu senantiasa memerintahkan kita untuk apa? Untuk menghatamkan Al-Quran dalam satu hari minimal berapa? 1 juz. Boleh di bawah minim itu, semua dalam agama ini yang di bawah minim itu boleh jika ada uzur. Kalau memang tidak ada uzur, maka minimlah kemudahan. Hal yang minim itu sudah hal yang mudah. Seperti itu. Mengapa demikian? 1 juz itu kalau dibaca 30 menit sampai 45 menit itu sederhana. Waktu yang kita miliki itu 24 jam. Entah 0, berapa persen, tidak sampai 1%-nya itu adalah untuk baca Quran. Cuma mengapa tidak bisa tertunda? Karena dinanti-nantikan. Nanti akhirnya tidak bisa. Lalu membentuk sebuah habit, kebiasaan. Lalu kemudian meraksasa menjadi sebuah, ya, apa? Menjadi sebuah hal yang kebiasaan, biasa. Jadi hal yang sudah lumrah. Sehingga untuk kembali normal, kembali bisa untuk membaca Al-Quran 1 juz sehari menjadi hal yang tidak mudah lagi. Maka itu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ya. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Maka untuk itu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kami senantiasa mengingatkan untuk masalah ini, ya, jangan sampai yang
sebenarnya yang seharusnya menjadi isi daripada hidup kita, bahkan isi dari setiap satu hari kita, itu tidak ada. Maka jangan sampai. Karena kita ini seorang muslim idealis, atau seorang muslim yang apa? Yang al-wasatiyah, yang bermanhaj salafus saleh, yang harusnya punya keteladanan lebih, kemauan yang luar biasa, semangat yang tinggi untuk mengamalkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada orang-orang yang lain yang umumnya awam, yang belum tahu persis bagaimana keagungan sabda Nabi Muhammad SAW. Maka kita lebih terpanggil, lebih tersemangati, garda terdepanlah kita jadi orang yang mengamalkan ini. Baik, mudah-mudahan semuanya diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkan ya wasiat Nabi Muhammad SAW, khatamkan Al-Quran dalam 40 hari atau 30 hari. Baik, berikutnya, ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, pada kaidah yang telah kita sampai padanya, yaitu adalah kaidah yang al-khamisah, al-qa'idatu al-khamisatu, kaidah yang kelima, annahum ya awwal ma yad'una ila at-tauhid fala tanjahu da'watun wa la tasluhu ibadatun illa bihi. Di mana artinya adalah bahwasannya mereka orang-orang yang disebut mereka di sini adalah sahabatnya Nabi dan orang-orang yang mengikuti jalan sahabatnya Nabi, bahwa pertama kali yang mereka dakwahkan, yang mereka serukan adalah tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Fala tanjahu da'watun wa la taslu ibadatun. Tak ada dakwah yang sukses dan tidak ada ibadah yang baik yang diterima kecuali dengan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah hanya kepadanya. Hal ini berdasarkan beberapa ayat Al-Quran Al-Karim. Kaidah ini tentunya disarikan dari ayat-ayat yang mulia. Di antaranya Quran surah Al-Anbiya ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus sebelummu ya Muhammad seorang utusan, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada zat yang berhak diibadahi dengan benar kecuali aku Allah, maka sembahlah aku Allah. Jadi ayat ini memberikan penjelasan setiap Rasul sebelum Nabi Muhammad sampai dengan Nabi Muhammad, dan Rasul itu jumlahnya 314, 315 orang, itu semua ada di setiap generasi, di setiap abad sampai dengan hari ini, semuanya telah diperintahkan, diwahyukan itu maksudnya diperintahkan untuk menyuarakan bahwa tidak ada zat yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kalau seperti ini sudah menjadi sebuah hal yang sepantasnya, ya, semestinya bagi kita yang bukan Rasul juga berkualitas penyampaian dakwah ajakannya tentang tauhid, dan ajakan tentang tauhid ini tidak melulu dengan kitab, dengan materi ceramah, tapi yang terpenting adalah
terisinya nilai-nilai tauhid dalam setiap ajakan. Nilai dalam setiap ajakan. Betapa banyak di saat turun hujan semacam ini, apalagi ditambah dengan adanya petir, guntur, ledeng, suara keras, banyak angin, membuat anak-anak takut, membuat anak-anak ketakutan. Bahkan sebagai ibu-ibu ditinggal suaminya pengajian karena hujan, ketakutan. Bahkan sebagian sampai telepon suaminya pulang dari kajian, temani, ketakutan. Kenapa demikian? Karena memang suasananya mencekam, menakutkan. Nggak semua, apalagi mati lampu. Di sini alhamdulillah nggak mati lampu. Kebun daging mati lampu. Ini Allah alam gimana sih lagi? Nggak ada bel, nggak ada bel. Ayo. Tapi bagaimana ketika seorang anaknya ternyata justru di kondisi yang seperti itu menyampaikan nilai-nilai tauhid, punya nilai tauhid, hujan dari Allah, angin dari Allah, kemudian mati lampu qadarullah, terus apa lagi? Takut hanya kepada Allah. Itu gimana? Nah, masalahnya adalah apakah semua materi atau penyampaian kita berisi tentang nilai tauhid atau tidak? Khususnya macam-macam seperti ini. Ya. Masya Allah, seorang anak sampaikan kepada orang tuanya, mungkin adiknya sudah mulai ketakutan karena adiknya mungkin belum belajar, kalah tahun dengan kakaknya. Ketika kakaknya kemudian yang sudah pernah disampaikan oleh orang tuanya tentang nilai-nilai tauhid, ya, takut sama Allah, hati lampu pada Allah. Seorang kakak itu yang masih mungkin belum belajar kitab tauhid, tapi nilai tauhid sudah disampaikan, maka dia akan menjadi penenang untuk anaknya. Dan itu sangat mungkin. Dan itu sangat mudah. Dan perkaranya, Masya Allah, Anda cuma sampaikan, ya, penisbatan itu kepada Allah. Hujan dari Allah. Sebatas itu aja. Tak perlu banyak dalil, tak perlu banyak penjelasan panjang lebar. Ya, kemarin ini berbagi sharing, ya, biar dikira tidak omong kosong, ya, kita kami, Masya Allah, kita nggak dengar langsung, tapi orang-orang cerita. Jadi adiknya sudah ketakutan, mati lampu, semacam ini sekarang mati lampu. Dia mau lari ke ruangan kamar bundanya, duduk, karena privasi kan. Kata kakaknya, jangan, biar bunda istirahat. Sudah tidak usah takut, aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bundanya dengar dari dinding, padahal bundanya nguping obrolan. Udah nggak usah takut, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kami ajarkan materi kitab? Nggak ada apa. Itu cuma bilang hujan milik Allah, mati lampu pada Allah, semua sudah kepada Allah. Kalau Allah dibiarkan, sekarang masih hidup. Kalau Allah belum dibiarkan, berarti Allah masih ingin melakukan lampu. Padamkan, gelap jadinya, nggak apa. Nikmat. Yang penting yakin sama Allah. Ini memang itu mudah sebenarnya. Maka untuk itu, jadilah kualitas penyampaian kita tentang nilai-nilai tauhid kepada keturunan kita khususnya. Dan baik, intinya adalah dalam ayat ini bagaimana kualitas dakwah Rasul seluruhnya tanpa terkecuali di setiap zamannya adalah tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu. Nah, kita hendaknya jadikan itu sebagai hal yang penting. Wa qauluhu ta'ala,
Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kabura al-musyrikeena ma tad'uuhum ilayhi Allah yajtabi ilayhi man yasha'u wa yahdi ilayhi man yunib. Asy-Syura ayat 13. Ayatnya cukup panjang, tapi nanti ada khusus ayat yang mencerminkan atau mendasarkan akan pembahasan kita ini. Dalam ayat disebutkan Allah telah menetapkan, memerintahkan untuk kalian beragama sebagaimana agama yang telah diwasiatkan kepada Nuh. Siapa? Rasul pertama. Ingat, Nuh ini Rasul pertama. Dari mana dalilnya? Inna awhayna ilaika ma awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Dan kami telah wahyukan kepada Muhammad dan kepada sebelummu Nuh. Harusnya Adam. Tapi kenapa bukan Adam, tapi Nuh? Karena maksudnya bukan nabi tapi rasul. Kalau maksudnya nabi, tentu di sini kalimatnya Adam bukan Nuh. Ketika wasiatnya adalah kepada Nuh, berarti ini tentang rasul. Jadi bukan sekedar nabi. Setiap rasul pasti nabi, setiap nabi belum tentu rasul. Lalu kemudian walladzi auhayna ilaik, dan telah kami agama yang telah kami wahyukan kepadamu juga, dan juga agama yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, semuanya rasul. Apa agama yang telah diwasiatkan ini? Nih dari sini. Ini poinnya. An aqimud dina wa la tatafarraqu fihi, yaitu beragama yang tegak, mendirikan agama yang sebagaimana Allah kehendaki, dan jangan tercerai-berai dari agama yang Allah kehendaki. Di mana agama ini, agama yang Allah kehendaki, kabura al-musyrikin ma tad'uuhum ilaih, tidak disenangi oleh orang musyrikin. Mereka nyombongkan diri untuk menerima agamanya. Berarti kalau musyrikin enggan, berarti agama ini agama apa? Agama apa? Tauhid. Lawannya. Karena orang musyrikin ini disebut musyrikin karena menserikatkan Tuhan yang banyak untuk disembah. Padahal kan aneh. Bagaimana seorang hamba harus punya banyak Tuhan? Tidak masuk di logik kita. Dan adatnya Arab, adatnya mereka, musyrikin kala itu punya budaknya satu Tuhan. Tidak mau dimiliki bersama. Mending saya tebus untuk aku aja. Oh sendiri. Karena namanya budak kala itu satu Tuhan. Tapi mereka justru jadi budak ingin punya banyak Tuhan, yaitu banyak sembahan. Justru bahwa mereka mengklaim bahwa inilah yang sebenarnya. Adapun yang memerintahkan kepada satu Tuhan, inna hadzal syai'un ujar, hal yang konyol. Inilah kerusakan logik, kerusakan akal mereka. Padahal lebih tepatnya satu budak, satu Tuhan. Bahkan Allah sebut di dalam ayat Al-Quran, apakah sama budak yang satu Tuhan dengan budak yang banyak Tuhan? Tidak sama. Lebih mudah dan lebih mengabdi budak yang satu Tuhan ketimbang yang banyak Tuhan, yang ini minta ini, minta ini, minta ini, beda-beda. Maka budak tersebut tidak akan mampu. Tidak akan mampu bisa menjadi budak yang sebenarnya. Jadi di sini ada agama yang Allah wasiatkan turun-temurun ceritanya. Ada agama itu identiknya lurus. Lurus itu maksudnya ternyata tidak berbau kesyirikan, bahkan orang-orang yang berbau kesyirikan membencinya. Karena memang jalan agama yang lurus ini isinya tentang pengesaan. Di sini artinya agama pengesaan itu agama yang diwariskan dari Nabi Nuh, yang diwariskan dari Nabi Nuh ya kepada sampai Nabi Muhammad SAW. Agama pengesaan di mana orang musyrikin benci.
menyombongkan diri, tidak mau. Baik, itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, ya, loh, apa yang menunjukkan bahwa sebentar sebelum kita bilang ke dalil ketiga. Dalil yang kedua, oke, tadi Ustaz sampaikan bahwa agama yang diwasiatkan itu agama pengesaan, tauhid, yang tidak disebut orang musyrikin. Oke. Mana urgensi? Mana yang menunjukkan bahwa tauhid prioritas di sini? Bahwa tauhid itu prioritas di sini. Oke, dia termasuk dari berbagai agama yang diwasiatkan, tapi apakah dia prioritas? Maka jawabannya iya. Itu justru menunjukkan prioritas. Di mana agama itu banyak pembahasannya. Agama di Nabi Nuh, di apa lagi? Di Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, agamanya beragam. Syariatnya banyak. Pembahasannya banyak. Mungkin nggak sesingkat kita. Cuma 5 waktu sholatnya dulu. Syariatnya banyak. Tapi di antara banyak syariat tersebut, cuma satu yang dipilih oleh Allah. Tentang pengesaan. Dan ternyata tentang pengesaan ini adalah satu-satunya materi agama yang seragam dari zaman Nuh sampai Muhammad ada dan tidak pernah berubah. Ini menunjukkan bahwa dia adalah induknya, dia prioritasnya. Itu cara memahami bahwa tauhid itu prioritas di agama sebelumnya sampai agama. Dari banyak materi syariat mereka, tauhid yang dikenang, tauhid yang diabadikan, tauhid yang ditekankan, bahkan tauhid sebagai wakil induk dari semua materi syariat untuk disebutkan di dalam Al-Quran. Dari syariat umat terdahulu, nggak ada kita sebutkan ada penjelasan syariat umat terdahulu di Quran. Dulu orang Bani Israil potong kulit kalau kena najis, bukan dicuci, dipotong. Kain disobek. Kalau kita dibersihkan dengan air cuci bersih. Itu kan materi, tapi tidak pernah disebutkan. Itu materi dari zaman Nabi Musa dan tidak pernah disebutkan di sini. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian ketika tidak bertaubat, zaman itu cuma satu itu. Tapi di balik syariat Nabi Musa yang banyak yang tidak disebutkan, itu cuma satu disebutkan. Oke, luar biasa. Di zaman Nabi Isa ada banyak syariat, tapi cuma satu disebutkan, tauhid. Dia menunjukkan seakan-akan inilah prioritas. Ya, dengan beragam rasul mereka satu. Makanya sebagaimana perkataan seorang ulama, semua nabi dan rasul bersaudara. Induk mereka satu, tauhid. Sama-sama mengesahkan, sama-sama mendakwahkan tauhid. Tapi ibu mereka banyak. Jadi dalam bahasa ulama itu, rasul itu seakan-akan punya satu ayah, ibunya banyak. Kan ibu boleh banyak, ayah cuma satu. Betul kan? Kalau kita berapa? 4. Kalau zaman dahulu nggak tahu berapa. Nah, satu ayah ini berarti kan nasabnya selalu rasul. Sambungannya, ketemuannya setiap rasul ketemu di satu ayah. Gitu kan ya? Walaupun beda ibu. Nah, ayahnya itu adalah tauhid. Mereka bermuara di situ semua. Bersatu di titik tauhid. Sosok ayah yaitu maksudnya kiasan untuk tauhid. Nah, ibu ini kiasan untuk syariat pengamalan agama, praktek-praktek agama, praktek sholatnya, praktek puasanya beda-beda. Seakan-akan ibu, beda-beda ibu. Ibu kita jadi ibu kita ini syariat Muhammad. Jadi kiasan ibu itu untuk syariat, ayah itu untuk tauhid. Syariat boleh beda, tapi akidahnya satu. Itu maksudnya. Baik.
Kemudian Al-An'am ayat 88. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau sekiranya mereka berbuat syirik, siapa ini? Para rasul sebelumnya. La habita anhum ma kanu ya'malun, akan Allah hapus dari mereka semua amal kebaikan yang mereka pernah kerjakan. Oh, bentuknya ancaman. Iya. Dan isi ancamannya apa? Allah hapus segala amal kebaikan mereka. Sementara amal kebaikan terbesar Rasul itu risalah, penyampaian risalah. Dan kita tidak punya itu. Kita hanya dakwah, bukan risalah. Kalau risalah itu dari wahyu. Kalau dakwah itu dari buku, dari ilmu, dari guru, dari belajar. Nah, itu hilang. Bayangkan, sebesar amal risalah yang tidak semua manusia punya, yang hanya dipilih untuk bisa mengembannya, hilang. Cuma gara-gara berbuat syirik. Artinya nggak akan mungkin Rasul tersebut berbuat syirik. Karena kalau berbuat syirik lepas kerasulannya. Jadi kalau sudah disebut Rasul oleh Allah, berarti dia tidak akan berbuat syirik. Karena kalau sampai berbuat syirik saja lepas kerasulannya. Artinya kalau Rasul pasti mendakwakan tauhid. Itu pada poin itu akhir. Itulah yang kemudian kenapa Rasul itu semuanya punya urgensi untuk tauhid. Kenapa kalau sampai dia berbuat syirik sedikit saja lepas kerasulannya. Dan itu amal yang terbesar mereka, yang tidak punya dimiliki oleh semua makhluk, hanya dipilih oleh Allah. Makanya status yang paling bergengsi, yang tersemat dimiliki oleh Nabi kita Muhammad, ketika Nabi bilang anta khairuna wa dul khairina Muhammad, ada ketika itu ada orang-orang delegasi kaum datang untuk membaiat Nabi karena mereka itu sering bangganya, saking senangnya bisa ketemu Nabi masih hidup. Kalau kita kan tidak bisa lagi, itu mesti muji-muji. Kayak kita lah ketemu Syekh, senyum. Kita tahunya di layar kaca, ketika ketemu langsung kita puji-puji. Sama dia puji-puji juga. Wah, kamu orang terbaik kan, orang terhebat kan, putra terbaik kan. Kata Nabi SAW, ya, jangan berlebihan, la tutruni kama atatin nasara Isa. Jangan kalian memujiku berlebihan, melampaui batas sebagaimana Nasara memuji Isa berlebihan. Allah takut Allah gelincirkan lisan kalian, Allah jadikan seakan kalian menuhankan aku. Tapi panggillah aku nih, Abdullah wa Rasul. Abdullah, hamba Allah, itu kesamaan kita sama beliau. Wa Rasuluhu, ini bedanya. Dan ternyata kerasulan yang beda ini bisa hilang dengan kesyirikan. Jadi makanya mereka pasti dakwahnya tauhid. Sampai berbuat syirik, keangkat kerasulan. Baik. Makanya Nabi Muhammad secara khusus dalam ayat Az-Zumar 65 diberi peringatan secara khusus Nabi Muhammad. Karena Nabi terakhir dan Rasul terakhir nih. Jangan sampai lepas kamu ya. Jangan sampai lepas karena ini kamu udah Rasul terakhir. Untuk hati-hati dengan kesyirikan. Sampai ayatnya bunyi seperti ini. Ayatnya langsung menuju kepada Nabi. Wala in asyrakta, kalau engkau yang Muhammad Rasul terakhir berbuat syirik, layah bakunna, kami pastikan hapus amal terbaik. Wala takudanna minal khasirin, dan kami janjikan kamu termasuk orang yang rugi. Itu Rasul secara spesialis. Statement Allah untuk Nabi. Bayangkan. Jadi jangan sampai Rasul terakhir lepas. Akhirnya makan Nabi dalam dakwah sembunyi-sembunyi, dakwah terang-terangan. Apa bilang? Nabi bilang, la ilaha illallah. Ayo ucapin, ayo yakini
Ayo pahami, tidak ada sembahan yang ba'di benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu, ini adalah prioritas kita. Apa amal baik kita? Apa amal terbaik kita? Dan itu bisa hilang dengan kesyirikan. Bisa Allah hapus. Sebagaimana Nabi berlaku kepada Rasul, berlaku kepada kita juga. Allah Ta'ala besar. Ada terlebih dahulu, silakan. Sedikit kita lanjutkan, yaitu dalil Quran yang terakhir untuk kaidah yang kelima ini, Quran surah Al-An'am ayat 90 yang bunyinya ulaika alladziina hadallah fabihudahu muqtadih qul la as'alukum 'alaihi ajra in huwa illa dzikrul 'alamin.
Mereka itu adalah, yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang Allah berikan petunjuk, maka dengan petunjuk yang Allah sampaikan kepada mereka, contohlah mereka, iktadi, ya, contohlah dia. Qul la as'alukum, katakan Muhammad, aku tidak meminta kepada kalian upah dari dakwah ini. In huwa illa dzikra lil alamin. Dakwah ini hanyalah peringatan untuk alam semesta. Jadi di sini pada poin, mereka adalah orang-orang yang telah diberi petunjuk sama Allah, ya, dan ikutlah petunjuk mereka. Jadi ceritanya, ayat yang kita baca tadi, 6 ayat 88, yang ancaman Allah terhadap seluruh nabi dan rasul. Sekiranya mereka berbuat syirik, kami hapuskan kenabian dan kerasulan mereka. Kami hapus, tidak kami anggap. Kapan berbuat syirik? Ini ayat setelahnya, lalu setelahnya lagi 90, ulaikal ladzina hadallah. Maka para nabi dan para rasul yang telah diperingatkan tadi, mereka ini orang-orang yang telah memberi petunjuk. Apa petunjuknya? Menjauhi kesyirikan dan mendakwahkan ketauhidan. Maka di ayat 90 ini Allah perintah, fabihudahu muqtadih, maka ya Muhammad iktadi, dengan petunjuk mereka teladanilah. Di Nabi Muhammad diminta oleh Allah untuk meneladani para nabi sebelumnya yang harus waspada dengan kesyirikan, karena ini adalah sebab kehilangan kenabian dan kerasulan. Maka Nabi harus meneladaninya. Ini dengan kata lain, umatnya Nabi harus meneladaninya, karena ternyata ayat ini diabadikan dalam Al-Quran, sehingga ketika Nabi telah meninggal dunia, perintah ini jatuh kepada umatnya yang tersisa. Maka contohlah mereka. Sebagaimana kami sampaikan tadi, amal terbaik para nabi, para rasul diancam terhapus dengan kesyirikan, maka amal terbaik kita apapun, ya, mungkin kita amal terbaik kita yang kita miliki apapun, sebaik apapun, setinggi apapun kualitasnya, akan pasti terhapus dengan kesyirikan. Walaupun sudah dengan jutaan, puluhan juta, dengan pengorbanan nyawa, bahkan, ya, susah payah untuk mengerjakannya, terhapus. Kapan? Kesyirikan. Jadi tidak ada jaminan kalau sudah kesyirikan, kecuali kepastian terhapusnya amal. Maka untuk itu, ma'as muslimin subhanallah, yang perlu kita waspadai ini, yaitu adalah lawan daripada tauhid, kesyirikan. Ketika tauhid perintah terbesar, maka syirik larangan terbesar. Ketika tauhid adalah prioritas dakwah kita, prioritas, ya, pandangan hidup kita, maka kesyirikan itu adalah prioritas, ya, bahaya kita, prioritas, ya, rusaknya hidup kita, itu adalah syirikan. Dia sebaliknya. Maka untuk itu, ini kaidah yang kelima, ini kaidah yang diakui benarnya oleh dalil Al-Quran, dan nanti insya Allah kita lanjutkan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, tentunya pada kesempatan yang akan datang insya Allah ta'ala. Bila ada pertanyaan tentang apa yang telah disampaikan, maka kami persilahkan, ya, sebelum kita nanti akan cukupkan insyaallah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Hangusnya di mana?
Amal itu hangusnya di mana? Apakah orang itu kemudian keluar asap? Hangus. Ya, berarti itu gaib kan? Gaib kan? Nggak bisa dilihat oleh pandangan kita kan? Jadi percaya nggak percaya nggak bisa dipastikan ya, oleh mata, oleh pandangan, oleh lahirnya kita. Tapi secara batin, sebagaimana amal kita itu, pahala amal kita, pahala kebaikan amal itu batin, sesuatu yang tidak terlihat atau apa, ya itu kata Rasul Nabi itu ibarat kayu kering, kayu bakar kering yang dimakan oleh api. Itu namanya hangus. Dan itu semua gaib. Yang ada di orang tersebut, yang tersisa itu adalah ingatan bahwa dia telah melakukan hal itu, telah melakukan ibadah itu. Dia merasa ingat dan dia tahu, bahkan sebagian kita itu sampai mengabadikan dalam bentuk foto. Dia fotonya di HP-nya, oh ini baru kemarin umroh. Wah, ibadah, tapi dia nggak tahu ternyata ibadah yang secara zahir dia kerjakan, secara batin hangus terlahap oleh api kesyirikan. Nah, terus ada sama sekali pengampunan kembali pahala-pahala yang pernah kita lakukan. baik. Kemudian bagaimana dengan orang yang dulu masyarakat umum, dulu yang hidup dengan kita juga sering dan yang masyarakat biasa lakukan yang sering dukun atau apa. Nah, kemudian sekarang sadar dan bertobat. Nah, apakah amal ibadah, artinya waktu yang lalu itu dia masa kebodohan ya, tapi dia bukan berarti tidak mengetahui, dia mengetahui tapi kebodohan. Kemudian dia bertobat, apakah amal ibadahnya yang lalu itu juga Siap. Baik. Pertama adalah apakah maghfirah, ampun itu sebentar ya, sebentar. Ya. Apakah maghfirah, istighfar, minta ampun ya akan dosa itu membuat hatta dosa syirik kembali ada dosa tersebut, pahala tersebut, lalu dosa syiriknya kemudian hilang. Intinya yang ancaman terhapusnya amal tidak lagi terhapus amalnya. Istighfar itu, maghfirah itu, ya kata para ulama, ya dia itu adalah sesuatu yang paling bisa, paling kuat untuk terhapusnya pahala kita dan bertahannya dosa kita. Dia paling kuat untuk menggugurkan dosa, paling kuat untuk mempertahankan pahala. Itu istighfar. Dan setiap dosa yang dimintakan ampun, maghfirah, apabila dapat ampunan, apabila dapat pengampunan dari Allah, bila dapat, maka maghfirah itu maknanya secara bahasa Arab itu tasamuhun minallah.
Allah lalaikan, Allah kesampingkan. Dosanya tetap ada di buku catatannya, tapi tidak akan Allah bahas lagi. Bukan dihapus, tapi dilewatkan. Sudahlah. Apakah di buku catatan itu ada? Masih ada. Itu hakikat istighfar secara bahasa Arabnya, dari sudut pandang bahasa. Dan ini sangat kuat ya pengaruhnya. Sekali lagi, yang paling kuat menggugurkan dosa hatta kesyirikan, taubat, istighfar. Dan yang paling kuat untuk mempertahankan pahala amal soleh, istighfar. Makanya Nabi SAW istighfar satu hari lebih, bukan setara, lebih dari 70 sampai 100 kali. Aktsar, kalimatnya lebih. Siapa? Nabi yang dosanya sudah dimaksum, ya, ditegur, dimaafkan. Nabi itu kan ditegur, tapi cara negurnya kan, kalau berbuat dosa Nabi ditegur, tapi tegurnya sangat elok sekali. Laqad afaqallahu lima adinta lahum. Nabi ketika mengizinkan orang nggak ikut perang itu kan salah, istihad beliau, tapi salah. Allah tegur. Tapi ketika ditegurnya begini, Allah telah maafkan kamu. Itu Nabi. Kenapa kamu kasih izin mereka? Tapi ditegur. Kalau kita setelah berbuat salah, nggak ada pembukaan mukadimah Allah telah ampuni kamu, nggak ada. Belum pasti. Hai zalim, hai pelaku dosa, ini azabku, ini sisaku. Langsung gitu aja. Nah ini maksudnya berkaitan dengan apa? Istighfar ya. Jadi hal dan ini berlanjut kepada pertanyaan kedua. Bagaimana orang-orang yang dahulu pernah berbuat kesyirikan, ya anggap saja masuk dalam lingkaran itu, lingkaran syirik yang tentu berbau kesyirikan. Lalu kemudian bertaubat kepada Allah, benar-benar memurnikan, berlepas diri dari dosa. Ya semua itu perkara gaib. Ketika taubatnya benar, dan taubat benar itu adalah satu, menyesali dosa, menyesali kesalahan. Dua, bertekad tidak mengulangi. Kedua, meninggalkan. Ketiga, bertekad tidak mengulangi. Tiga ini kalau sudah terjadi, maka ketika seseorang mendapatkan taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menghindari itu semua, bisa bersih dari kesyirikan itu semua. Justru malah semakin tertarik, minat dengan tauhid. Itu ciri-cirinya. Nah, yang semacam ini apakah tandanya dia sudah dimaafkan, sudah dihapuskan dosa-dosa, ataukah masih ada? Tadi ingat ya, yang namanya istighfar, pengampunan itu adalah tasamuhun minallah. Allah lewatkan, Allah tak lagi bahas, tapi kata-katanya masih ada, tak dihapus gitu. Cuma Allah gak akan bahas lagi. Jadi kita tak perlu mempermasalahkan lagi juga. Maka untuk itu, apa yang sekarang dalam kondisi bertauhid, itulah yang kita harus istiqomahkan. Ya, jadi jawaban daripada pertanyaan kedua ini saling berkaitan. Ya, tentunya semua itu amal gaib dan Allah tahu pastinya. Yang tahunya kita sekarang adalah apakah kita ya, di atas tauhid ataukah masih mengulangi lagi. Ketika tidak tauhid, maka mudah-mudahan itu tanda bahwa Allah sudah melewatkan nantinya. Walaupun seandainya ada catatan di sahifah amal kita, tapi ingat, setiap yang taubat diterima, dosa diampuni, dilewatkan. Istiqomahlah dari sekarang, terusnya di atas tauhid. Allah Ta'ala miswah. Saja ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di satu kampungan ada orang yang habis yang kita tahu kalau dia dulu, tapi dia ustaz. Dia kalau lihat orang itu dia sering ngomong, kita tahu ini ada bawaan nih. Saya percaya apa yang berbeda itu dan dia dari bagian malu-malu yang ada kamu soalnya. Nah,
masalahnya ketika dia jadi takbir, kemudian kita nggak tahu dia imam apa enggak, tahu dia udah azan dia jadi imam, gimana kita beriman dengan dia, termasuk yang berbuat syirik, terus kita lari. Iya, baik. Jawabannya adalah kita tetap bermakmum dengannya. Sebatas dosa yang menjuru kepada kesyirikan, ya'lamul ghaib, mengetahui keghaiban, dan ini adalah dosa yang menjadi gerbang atau gerbong besar untuk masuk ke dalam kesyirikan, yaitu mengaku tahu gaib, perkara gaib. Itu adalah antara dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita belum bisa pastikan juga bahwa dengan itu dia nanti masuk ke golongan musyrikin, yang dimana tidak mungkin kita sholat di belakangnya. Nah, maka untuk itu ketika kita di tahap secara zahir, artinya zahir di dirinya itu ada sebagian besar, ada sebagian kecil. Sebagian kecilnya itu tadi, ya. Sebagian besarnya adalah muslim yakini. Muslim yakini itu semua yakini masih muslim, maka sholat di belakangnya sah. Walaupun ada catatan, ya, catatannya tidak berkaitan dengan sholat kita, tapi catatan itu kepada keyakinan orang yang bermasalah, yang mengklaim tahu ini dan tahu itu. Seharusnya dia menyadari bahwa Nabi SAW ya tidak tahu keghaiban. Walaupun tu a'lamul ghaiba lastakthartu min khair. Kalau aku adalah orang yang tahu gaib, aku pasti akan memperkaya diri dengan kebaikan. Ya, untuk kedepannya aku ingin baik-baik aja gitu loh. Karena aku tahu gaib sekarang akan datang tuh aku tahu persis. Kalau sekiranya aku tahu, kata Nabi. Tapi Nabi di perang Uhud awalnya hampir menang, akhirnya terluka, kalah. Dan kalah itu kemudian apa yang terjadi coba? Nabi kumpulkan lagi orang-orang yang luka, yang ikut di Uhud, tidak boleh dari peserta lain. Kumpullah semua pakai perban, pakai kaki yang pincang, tangan yang terbungkus, ada bahkan adik kakak saling seret-seretan karena nggak bisa jalan, sekujur tubuhnya luka, dan Nabi pun luka, bagian pundak, bagian pipi, pecah gigi. Kejar pasukan yang kembali ke Mekah. Kejar. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ditanya sama Abu Sufyan, ini pasukan lama atau pasukan baru? Pasukan lama. Pasukan lama, maksudnya pasukan yang luka-luka itu. Kenapa? Untuk menunjukkan izzahnya. Jadi Nabi SAW tidak tahu semua ini kecuali perintah. Kok bisa seperti itu? Itu perintah Allah. Allah yang ngasih tahu. Allah yang minta, Allah yang perintah, Nabi lakukan. Walaupun secara logik, secara akal-akalan kita, ya yang baru aja deh, yang luka-luka nggak usah. Tapi ternyata hikmahnya luar biasa. Yang terdengar di Arab, Jazirah Arab apa? Kaum muslimin di perang Uhud menang berikutnya. Kenapa? Karena yang kalah, karena yang luka-luka itu masih bangun. Karena menang dalam perang itu bukan dibunuh semuanya, tapi menang dalam perang itu adalah bendera putih. Kapan anjlok, sudah kalah itu, walaupun masih ada orang yang tinggalkan saja. Kalah sudah dia. Ketika kaum muslimin dalam kondisi luka, angkat lagi benderanya dan kejar mereka. Mereka yang berlari, kita menang. Kalau Nabi ingin dan tahu kebaikan, ingin yang baik-baik saja, dari awal di settingnya menang terus. Beda. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Tapi Nabi tidak tahu ghaib. Maka Nabi hafal 30 juz. Nabi hafal seluruh hadis. Ya. Nggak tahu gaib ya. Itu cuma 30 juz. Belum sekali duduk lagi. Kalau Nabi sekali duduk setiap Ramadan tuh, sekali duduk dia 30 juz.
itu tak tahu gaib. Maka kita ini yang baru 30 juz, yang kadang lupa-lupa, pasti nggak tahu gaib, pasti nggak tahu gaib. Nah itu yang perlu dipahamkan kepada dia. Mudah-mudahan itu hanya awal, belum masuk kepada kesyirikan. Allah ta'ala biswab wa sallallahu nabi Muhammadin sallam. Subhanakallah bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.